bisa diaplikasikan atau bisa dituliskan sendiri. Bagaimana sih kalau dilatinkan hurufnya seperti itu? Makanya contohnya juga yang sering kita dengar ya di Indonesia contohnya ya. Itu bagaimana sih penulisan huruf insya Allah yang benar? Ada orang yang berpendapat bahwa sya-nya itu dituliskan dengan huruf SYA. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa huruf sya itu dituliskan dengan huruf SHA. Nah, sebenarnya itu tidak masalah ya, tidak masalah bagi kita ya. Tidak masalah bagaimana kita mengaplikasikannya atau menuangkannya dalam tulisan. Yang penting ketika kita membaca Al-Quran, membaca bahasa Arab atau menuliskan bahasa Arab, atau mengucapkan bahasa Arab ya. Yang penting bunyinya itu terdengar betul. Nah, itu sudah memenuhi kriterianya seperti itu. Jadi untuk menuliskannya yang penting bagaimana kita memahami itu, kita tuliskan, ya itu tidak masalah. Jadi tidak perlulah kita mempermasalahkan bagaimana sih huruf sya yang benar tulisannya. Yang penting jika kita yakin bahwa tulisannya itu seperti itu ya sudah, silakan saja dituliskan seperti itu. Yang penting ketika kita mengucapkannya itu sesuai dengan yang kita ketahui. Nah, pendekatannya berbeda ya. Yang pertama kesamaan bentuk huruf, kemudian posisi tempat keluarnya huruf serta sifat-sifatnya, kemudian menganalogikan huruf dengan sesuatu yang mudah diingat. Kemudian yang B, penampilan cara pengucapan huruf, perubahan bentuk serta posisinya. Sama ya, jadi bagaimana cara pengucapan hurufnya kita harus tahu, kemudian ketika dia berada di awal, di tengah, dan di akhir kita harus tahu bentuknya seperti apa. Setiap perpaduan huruf selalu ditulis dengan dua versi terpisah dan tersambung. Hal ini untuk memudahkan teman-teman ya, untuk membedakan antara huruf asli dengan bentuk perubahannya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dipadukan ya, ini ketika belum disambung dan ini ketika disambung. Huruf zo ya, huruf zo itu dia bisa disambung ketika di awal, di tengah, dan juga di akhir. Begitu juga dengan huruf so ya, ketika diganti. Nah ini huruf so dan go ya. Jadi huruf go dan so itu sama ya, ketika dia disambungkan. Jadi dia bisa diletakkan di awal, di tengah, dan juga di akhir. Nah, di sini cara pengucapannya ya. Untuk huruf go ya. Jadi dia sekali lagi ya, ini kan bukan seperti huruf Latin. Jadi ketika kita mengucapkan huruf go yaitu tidak mengucapkannya seperti da ya. Kalau da kan dia huruf D dan A. Kalau huruf go itu bukan D dan O tapi ada H-nya. Nah, gimana sih cara pengucapannya? Nah, ini tepi lidah kiri atau kanan ditempelkan pada gigi geraham atasnya. Jadi bunyinya go seperti itu. Dia seperti huruf go ya, tetapi lebih ringan. Kalau go dia lebih ke Z. Kalau go itu tidak ada Z-nya seperti itu. Kemudian ada huruf A. Tentu kita tidak menemukan apakah ada huruf Latin yang ada tanda petiknya. Jadi huruf Ain itu termasuk huruf konsonan yang tidak bisa dilatinkan. Nah, jadi cara cara membacanya itu jadi huruf Ain ini termasuk dalam kategori huruf yang terletak di pangkal tenggorokan ya, pangkal tenggorokan. Jadi pangkal bagian lidah yang paling belakang itu seperti ditempelkan dengan dinding-dinding tenggorokan. Jadi memang agak tebal, gitu. Ain. Dan kita harus tahu bagaimana cara menyambungnya seperti itu. Bentuk-bentuknya ketika di awal, di tengah, dan juga di akhir. Nah ini, ketika ain di awal dia bentuknya seperti ini. Ketika ain di tengah bentuknya seperti ini. Ketika di akhir bentuknya seperti ini. Kemudian huruf go ya, huruf go. Ini bukan huruf
huruf gue ini ketika dituliskan dia bentuknya bukan G dan O ya, tapi ada H, ada apa namanya, ada sedikit huruf H. Jadi dia cara pengucapannya ya, atau cara pengaplikasiannya dia sama seperti Ain tadi, cuma ini ada huruf G-nya seperti itu. Jadi seperti selainnya kita menekan gitu. Apa ya? Teman-teman mungkin bisa aplikasikan sendiri ya. Intinya tempatnya itu dia di tenggorokan bagian atas, jadi lidahnya agak diangkat ya. Nah, dan juga dia bentuk-bentuknya ketika di awal, di tengah, dan di akhir itu sama seperti Ain. Kemudian ada huruf H. Nah, huruf H ini dia beda dengan huruf H ya. Kalau huruf H dia konsonan yang bisa dilatinkan. Dia hurufnya adalah H ya. Tapi kalau huruf H itu dia ada petik sedikit kalau misalnya kita mau latinkan. Atau bagaimana sih pemahaman nanti ketika teman-teman menuliskan di Latin, di huruf Latin. Yang penting dia cara pengucapannya itu lebih bersih daripada huruf H. Kalau huruf H, jadi huruf H itu lebih berat, dia tempatnya di dada. Tetapi kalau huruf H itu di tenggorokan. Selayaknya ketika kita bangun tidur ya mungkin ya, ingin membawi bagaimana membawi mulut kita. Nah, itu cara pengucapannya seperti itu. H, dia ringan. H, bersih. Jadi bedanya juga dengan kho ya. Kalau kho itu kan kasar, kalau H itu dia bersih, ringan. Nah, kemudian bentuk-bentuknya ketika di awal, di tengah, dan di akhir itu teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya. Nah, ini huruf kho ya. Huruf kho itu dia lebih kasar. Tempatnya sama, pengucapannya seperti H tadi, cuma dia lebih kasar. H dan Kh. Nah, kalau Kh ini, itu dia kayak kita ingin membuang dahak seperti itu. Kh. Bentuknya juga sama ya, seperti H tadi ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Ini udah jam 5.18. Bagaimana? Panitia, apakah dilanjut? Cukup? Gimana, teman-teman? Pak Fadil dilanjut aja, selesaikan. Selesaikan sampai mana ini? Sampai 60 halaman. Sampai mana? Bagus. Kita selesaikan sampai bab 2 ya. Bab 2 selesai ya. Oke. Kemudian huruf sa ya. Ini berbeda dengan huruf sa dan juga berbeda dengan huruf sya tentunya ya. Kalau huruf sa dia ringan, S, A, ya. Sa, kita selayaknya mengucapkan huruf sa seperti biasa. Sa. Tapi kalau sa, dia seperti kita menahannya ada huruf T seperti itu ya. Jadi dia agak kita letakkan dulu di lidah ini, kita letakkan di atau tempelkan di gigi seri atas ya. Baru kita keluarkan huruf sa-nya. Jadi bunyinya seperti itu. Sa. TS gitu. Kayak mendesis. Dan juga bentuknya itu teman-teman bisa lihat bagaimana hurufnya ketika di awal, di tengah, dan juga di akhir. Jadi huruf sa ini dia tidak masalah jika diletakkan di awal, di tengah, dan juga di akhir. Kemudian ada huruf da dan za ya. Kalau huruf da itu dia konsonan Latinnya huruf D. Ya. Kalau huruf za dia seperti huruf D-nya itu ada huruf Z-nya sedikit. Ya. Dan juga tempatnya sama seperti sa, dia ditempelkan di gigi seri atas. Ketika kita ingin mengucapkan huruf za, tapi lidah kita ini ditempelkan dulu di gigi seri atas. Jadi dia akan menghasilkan huruf za seperti itu. Dan juga untuk bentuk-bentuknya ya, teman-teman bisa lihat ketika dia diletakkan di awal ya,
Jadi ketika huruf za dan da, huruf da dan za ini diletakkan di awal, dia tidak bisa disambung dengan huruf apapun. Jadi huruf da dan za ini hanya bisa disambung ketika dia diletakkan di akhir kalimat, seperti itu. Kemudian ada huruf za, ya. Za. Huruf za ini selayaknya kita mengucapkan huruf Z, ya, huruf za. Letaknya juga ya selayaknya bagaimana sih kita mengucapkan huruf za, ya, huruf Z, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada huruf sya. Seperti yang saya contohkan tadi, ya, bagaimana kita mengucapkan huruf sya di dalam kata insya Allah. Nah, itu seperti itu. Jadi memang huruf sya ini itu cara membacanya atau bunyinya itu seperti huruf S yang didobel. Jadi agak didobel dan kemudian agak ditekan. Jadi lebih tebal dia, sya. Kayak kita nyuruh orang diam. Shh. Dan bentuk-bentuk hurufnya ketika di awal, di tengah, dan di akhir itu teman-teman bisa lihat sendiri, ya. Perhatikan, ada beberapa huruf yang tanda baca fathahnya atau A dibaca O, ya. Sedangkan kasroh dan domahnya dibaca tetap. Nah, contohnya ini. Ketika contohnya huruf-huruf ini, ya. Ketika dia difathahkan, dia tidak fathahnya tidak A tapi menjadi O, maaf. Jadi maaf, kita keluar tadi. Ya, jadi huruf-huruf ini, ya, itu ketika difathahkan dia bunyinya menjadi O, bukan A, ya. Jadi memang huruf-huruf ini udah menjadi ketentuan, ya, di dalam bahasa Arab dan juga huruf-huruf Al-Qur'an, ya, bahwa huruf-huruf ini ketika difathahkan itu dibaca O. Jadi ketika kita membaca huruf kho itu, dia tidak boleh kita baca tadi seperti kha gitu, ya. Tapi kita harus O kan, jadi kho. Begitu juga dan ro. Kemudian so, go, to, go, dan o, seperti itu. Jadi huruf-huruf ini ketika difathahkan tidak boleh kita bacanya dengan huruf A seperti itu, tapi harus kita O kan. Dan di akhir ini ditutup dengan hadis dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwa sungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya pada orang-orang yang mencari ilmu karena Allah ridho terhadap apa yang dicarinya. Ya, mungkin itu saja untuk pengenalan sedikit, ya, terkait buku di dalam atau pembelajaran di dalam metode Saqifa, yang mana memang intinya adalah teman-teman di awal harus mengenal, ya, harus mengenal bagaimana bentuk-bentuknya, harus mengenal bagaimana pengucapannya, harus bagaimana mengenal, harus tahu dan bagaimana bentuknya ketika di awal, di tengah, dan di akhir, ya. Jadi memang harus mengenal dulu. Ketika kita ingin ahli dalam sesuatu, ya kita harus mengenalnya dengan baik, gitu. Dan sekali lagi di akhir tadi ditutup, ya, dengan hadis bahwa kita memang seorang penuntut ilmu itu senantiasa dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Insya Allah Allah akan melindungi orang-orang atau penuntut ilmu dari godaan-godaan setan, dari kemauan-kemauan buruk. Makanya sekali lagi pada teman-teman mentor atau trainer, marilah kita sama-sama luruskan niat dalam belajar Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, dalam memperbagus bacaan kita, ya. Yang mana intinya kita semua mengharapkan ini adalah amal jariah untuk kita. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita ahli dalam membaca Al-Quran, ahli dalam ilmu-ilmu Al-Quran, ya. Kemudian kita mengajarkannya di dalam mentoring PAI, ya. Yang harapannya memang para mentis nanti itu ahli dalam
membaca Al-Quran, nah itu akan menjadi amal jariah buat kita. Yang penting kita luruskan niat, kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk kembali mempelajari Al-Quran dan tidak bosan ya, tidak bosan, tidak beralasan sibuk dalam baca Al-Quran ya. Masa kita bisa kalau kita mau jujur-jujuran ya, kita bisa kita bisa memanfaatkan waktu yang luang kita untuk bermain ya, untuk bermain game mungkin, untuk liburan. Masa kita membaca Al-Quran saya tidak bisa? Harus dan wajib kita usahakan ya. Tidak ada kata sibuk untuk Al-Quran. Titik gitu ya. Ya mungkin itu saja pengenalan sedikit tentang metode Sakifah. Sekali lagi mungkin untuk kelanjutannya bisa teman-teman BPPI share ya kepada teman-teman mentor sekalian untuk dipahami lebih lanjut ya dalam metode Sakifah ini, agar memang bisa memahami lebih detail, lebih intens itu. Karena